mendapatkan Mbak Novi. Agus harus sabar. Pihak RSCM akhirnya buka suara dan klarifikasi. Agus ternyata bohong. Namanya rumah sakit pelayanan harus bisa menyampaikan komunikasi yang tidak mengadu domba. Harusnya Agus ya dengerin gua, karena kalau gue suruh ngeliat gue lu nggak bisa maaf. Kalau lu Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, jadi topik yang pengen gua bahas kali ini tentang RSCM nih. Jadi kan ada momen dimana Agus bilang RSCM tidak mau menanggapi dia segala macem lah. Dia pengen naik ke eksekutif, BPJS-nya tidak mau dari pihak RSCM. Waduh, kok kenapa nih? Kita harus nunggu klarifikasinya dari RSCM ya guys. Klarifikasinya seperti apa? Mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Jika teman-teman ingin berkomentar dan memberikan super thanks, teman-teman bisa langsung aja komen, karena di akhir video kita bakal bacakan pesan kalian untuk ke penonton. Kalian bebas berkomentar apapun, yang pasti yang positif ya. Udah, nggak usah berlama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah, ini ada salah satu akun YouTube ya guys ya, akun YouTube yang buat thumbnail seperti ini nih. Ini menarik banget nih. Pieto Gus, donatur demo minta uang dikembalikan. Saya tegaskan bahwa Agus bohong. Pihak RSCM akhirnya buka suara dan klarifikasi. Agus ternyata bohong soal BPJS. Ini kan sebuah akun YouTube ya, berdurasi 18 menit. Setelah saya klik, itu nggak ada isinya sama sekali. Ya ini mungkin cuma clickbait sih ya. Mungkin biar nggak memperkeruh suasana. Mungkin. Tapi perlu diklarifikasi sih, apa benar ucapan Agus bahwa BPJS nggak terima eksekutif? Padahal sebuah rumah sakit terima ya. Yang BPJS dinaikkan diubah menjadi kayak bayar mandiri, kan mantap banget tuh ya tuannya. Ya oke, kita coba lihat nih. Bisa dilihat di mana ya video klarifikasi pihak RSCM. Nah itu udah hijau kak. Coba cek IG RSCM kak, ada animasi gitu di snapgramnya. Walah, ini cek di sebelah udah nggak ada. Pantas dicari sini kok nggak nemu. Kan pada nanyain kan guys. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini ada salah satu dari dokter ya. Dokter, gua nggak tahu ini videonya, kayaknya dokter dari RSCM ya. Kayaknya kita dengerin nih. Hari ini jajaran direksi yang jajaran direksi bukan dokter, dipimpin oleh Dr. Suprianto bertemu dengan semua DPJP yang ada di RSCM. Dan pertemuan ini sangat baik sekali, dan komunikasi khususnya yang disebut town hall ini antara DPJP dan direksi berjalan baik. Apa keluhan, bagaimana akan mengatasinya, dan bagaimana berikutnya supaya RSCM terbaik. Ada dokter, ada jajaran direksinya lah ya. Di sini nggak ada sama sekali klarifikasinya, kagak ada. Ini cuma menyampaikan pesan gitu. Bahkan netizen pun sampai nyerang akun ini ya, nggak tanggung-tanggung. Apakah RSCM benar tidak menerima tunai pak? Apakah benar pak rakyat bawa uang 1,5 M mau layanan privat malah disuruh pakai BPJS? Tolong pak penjelasannya. Jelasin pak, saya juga penasaran gitu. Kok si Agus gak diterima pengen bayar 1,5 M? Udah kalau pakai BPJS aja, karena kan gratis, ngapain kamu ngeluarin uang? Tahu saya ya, BPJS ketika kalian ubah menjadi privat ataupun bayar personal, bayar mandiri, itu layanannya beda. Nanti ini pendapat saya ya, dan kalian lebih diutamakan gitu kan. Namanya bayar sendiri ya. Lanjut. Dan ingat ya, yang thumbnail tadi clickbait ya, jadi jangan kemakan hoax ya. Dan ini bahkan Tenovi juga mengkonfirmasi, ingat ya, dengerin nih konfirmasi dia. Jadi banyak banget yang nanya sama kita terkait donasi Mas Agus. Kok bisa dia dapat miliaran tapi masih berharap dengan BPJS dikarenakan video yang aku up terakhir itu. Guys, jujur aja, kita nggak dikasih tahu berapa donasi yang sudah didapatkan. Bahkan kita shock dan kaget. Qadarullah, ternyata donasinya sampai 1,5 miliar kurang lebih, dan itu bukan uang kecil. Kok bisa masih berharap dengan BPJS? Kenapa nggak langsung ditangani Pak Agusnya supaya mendapatkan penanganan rumah sakit dan dokter yang terbaik gitu loh? Kan dengan uang segitu bisa melakukan perawatan yang maksimal untuk Pak Agus. Kan donasi juga untuk Pak Agus gitu. Aku juga bingung kenapa tidak dipergunakan dengan baik dan masih ngarep BPJS. Uang miliaran loh guys, zaman sekarang uang segitu.
susah banget dicari. Apakah si Agus ini pelit buat dirinya sendiri? Buat kesehatan aja pelit tuh, Gus. Irit-irit pakai BPJS kelamaan ya. Masalahnya kayak gini, kalau ada yang lebih dulu dari Agus kan antrinya lama ya. BPJS bagus banget sih, tidak menjelek-jelekan. Antrinya kan lama. Kalau kalian bayar, nih kalian ada jalur eksekutif nih. Ya, beda lah ya, beda. Nah, kita lihat nih komentarnya. Ya nggak apa-apa pakai BPJS, itu hak rakyat. Uangnya buat hidup, bro. Kagak salah sih. Cuma kan kita donasi biar Agus dapat perawatan ekstra gitu ya. Ada apa-apa yang kurang, set. Ada biaya mah cepet dikerjainnya ya. Gak perlu ngantri ya. Permasalahannya kan satu, gak kasih tahu Novi. Dua, uang 100 jutanya yang hilang itu hak sebagai Agus bos. Terserah buat beli Civic Turbo lah. Biar emang kalian mau dibutakan terus kasih 2M? Saya balik nih ya pertanyaannya. Emang kamu mau donasiin saya buat beli Civic Turbo? Kan kagak ada yang mau. Masalahnya Agus minta donasi itu buat perawatan matanya. Nah itu hanya pendapat ya, pendapat. Jadi jangan serius-serius ya. Lanjut. Nah ini bukti jejak digitalnya ya. Klarifikasi Mas Agus dan istri terkait BPJS di hadapan Pratiwi Novianti. Ini atau kita datang ke sana karena harus dipertanggungjawabkan ya. Dia mau semuanya ini tuntas, semuanya ini jelas, semuanya ini clear. Kalau enggak, semuanya ini akan diusut tuntas sama pengacara beliau dan juga pengacara saya. Gitu, kita akan siap fight karena saya di sini merasa orang yang kecewa, saya merasa orang yang dibohongi. Mas kan masih mengeluhkan terkait BPJS, betul ya? Iya, itu karena kita udah pakai tunai, tapi dari pihak di sana itu menolak, katanya ini rumah sakit pemerintah karena lebih banyak menggunakan BPJS. Kita sampai pernah tuh sama Wawa pakai eksekutif, tapi diturunin lagi ke bawah, katanya gitu. Dengar dia ke RSCM pengen diubah tuh kartu BPJS jadi eksklusif. Ya ibaratnya kartu kalian nih masih anggota biasa diubah jadi VIP, kok ditolak? Ya adalah siapa yang bisa saya percaya ya. Karena pihak RSCM belum klarifikasi. Ingat ya, buat si Ayang 250 juta, buat Wawa 100 juta, buat orang tua 50 juta, buat Agus BPJS. Keluarga banyak drama, sabar Teh Novi. Lanjut, nggak apa-apa sih, gua nggak banyak kesalahan BPJS, nggak, cuma kan biar gitu kan. Lanjut, dengerin. Itu boleh Mbak Novi cek aja semua di rekening istri Agus, di mutasi. Pakai gitu, saya statement dari dulu Pak. Jadi statement saya tanya kenapa saya merasa dibodohi pada saat tanggal 3, betul ya, sepakat ya, ini saksinya semua, tanggal 3 masih mempermasalahkan tentang BPJS. Nah kita bikin permohonan Mas sana sini, coba kalau kalian udah bilang donasi udah masuk segini, udah nggak usah pakai BPJS, ada nggak statement satu orang yang ngomong kayak gitu? Ini udah saya tahan-tahan nih Bu. Itu nggak ada loh satupun yang ngomong kayak gitu. Boleh mau orang bodoh, mau orang apa, tapi sebenarnya kasih tahu kita dong. Iya, kita salah, kita ngaku salah. Jangan kayak gitu Mas Agus. Masalahnya jadi saya di kalau saya speak up berdasarkan apa yang saya alami. Iya, betul. Itu saya yang bertanggung jawab sepenuhnya Mas Agus. Iya, Mbak Novi. Itu. Aku kayak gitu. Nggak jangan gitu. Nggak jangan gitu Mas. Minta maaf Mbak Novi. Karena aku ngerasa uang gak ada harganya. Enggak, kalau aku itu. Aku sudah coba semuanya, istri aku sudah mencoba semuanya, tapi apa yang aku dapatkan Mbak Novi? Aku harus sabar Oh, di sini Agus kelihatannya ya, nampaknya dia udah mengakui kesalahannya ya, uangnya nggak dipakai buat berobat, malah bagi-bagi ke saudara-saudaranya. Lanjut. Aku nggak pernah berani. Aku bilang jangan pernah dipakai uang itu. Aku bilang gitu sama istri abang, katanya. Ya tenangin dulu Bu, soalnya cepat. Oh, dia udah bilang ke istrinya jangan dipakai uangnya buat itu. Iya sih, nggak salah sih, kan ya dia nggak tahu deh, dia nggak bisa ngeliat ya. Mungkin lihat dari akun lain dari Facebook. Iya, Tapi masa nggak pernah bilang ya, memang banyak yang nggak pernah lolos statement itu. Iya, pas makanya waktu podcast itu aku sebenarnya depresi berat sampai tangan Agus mengaku begini karena Agus nggak tahu akan ada depresi juga gitu. Iya nggak apa-apa. Makanya saya ngomong apa yang saya ini tangannya. gitu. Makanya Agus cari penggantinya Pak. Ini jejak digitalnya Agus intinya guys ya. Ini dimana dia donasi kan awalnya bukan buat kayak gini gitu, buat kesehatan mata dia ya. Kecewa lah sebagai Teh Novi, apalagi bawa nama yayasan dia. Dan kalau kalian ngikutin Teh Novi itu orang yang setelah gue telusuri ya, kalau donasi sukanya transparan, nggak suka ditutup-tutupi. Kalau si Agus malah nutup-nutupi. Oke, kita lihat deh komentar
komentarnya. Sebenarnya kasihan tahu istrinya Agus, ini semua gara-gara Wawa. Oke, yang salah siapa sih? Tadi Agus nyalain istrinya, netizen nyalain si Wawa. Jangan-jangan saya yang salah nge-reaction ini ya. Nah, bahkan nih ada salah satu dokter ya, namanya ini Dokter Indah. Ini nama susah banget dah tulisannya. Sri Suheti. Dia berkomentar di YouTube Denny Sumargo karena dia punya statement yang eksekutif segala macam lah. Saya sebagai seorang dokter miris dengan semua pernyataan yang seolah-olah menjatuhkan RSCM. Rumah sakit mana yang menolak pasien eksekutif? Pernyataan dari keluarga terkesan menyalahkan RSCM. Bagaimana kalau dengan Densu langsung ke pihak RSCM, langsung menanyakan? Karena setahu saya pasien berhak memilih apakah ingin menggunakan BPJS atau mau berobat secara eksekutif alias pasien umum. Yuk dan usut aja biar tahu mau bohong apalagi keluarganya. Jangan. Pasti Densu nggak akan mau sih. Karena kan ini yang ada otomatis langsung si keluarga Agus terserang lagi sih ya. Lanjut, setelah kekericuhan ini Agus bilang apa ya? Mungkin dia nggak mau berobat mata lagi, capek katanya. Duitnya pengen dipakai buat apa, kita dengerin. Endingnya Agus minta uangnya mau dibawa ke Aceh, tapi nggak dikasih. Yalah, kita kan donasi bukan buat itu, buat mata kamu Gus. Kita tuh kasihan. Mau balik ke Aceh. Bentar dulu, belum boleh kan, belum sidang, belum selesai. Nggak apa-apa Wawa, biarin aja. Agus udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa. Agus. Biarin. Ini pun karena lisan Agus sendiri. Kok Wawa kayak menanyakan sidangnya kan belum selesai. Jangan-jangan ini menanyakan ya, bertanya loh ini. Apakah Wawa yang menghasut? Kayak gitu kan. Wak, kalau kamu peduli sama si Agus, biarin dia balik, jaga kesehatan aja udah, fokus aja dia ke dokter daripada bolak-balik ngelaporin. Aduh, dia lagi sakit. Dan ingat ya, laporan itu nggak hanya sekali datang, guys. Itu butuh waktu berkali-kali buat laporan ya. Selesai. Nggak apa-apa Wawa, biarin aja. Agus udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa. Agus tuh udah maafin guys. Ini pun karena lisan Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu kan. Nggak boleh kalau belum Cuman sidang. Agus kepengen Agus menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Boleh Agus ambil gitu ketika nanti Agus pulang ke Aceh. Ambil. Ya, nanti Tapi, bicara aja sama Mbak Novi. Izin Bang, kemarin ada biaya rumah sakit aja yang nge-handle rumah sakit ya? Betul ya? Yayasan, biaya rumah sakit yang handle yayasan kan. Iya, Jadi sudah dimulai tuh pengeluaran rumah sakit, yayasan yang bayar. Pengeluaran rumah sakit apapun yayasan yang bayar. Iya, yang dari uang kemarin kata Pak Geri. Uang kemarin 1M itu. Intinya sekarang semua uang balikin ke yayasan aja. Oke, saya juga paham sampai di sini. Nanti masalah kamu mau balik ke Aceh dan kebutuhan kamu, nanti kamu bicara sama Mbak Novi, kira-kira kamu butuhnya gimana, nanti yayasan yang nanti urus. Nanti koordinasi, udah. Jangan lagi ke sosial media kalau bisa. Sebentar Bang, saya pribadi juga jujur saya minta maaf sama pihak keluarga Mas Agus. Dari kemarin juga sudah saya ucapkan gitu ya. Di rumah saya minta maaf berkali-kali, tapi di satu sisi saya punya tanggung jawab untuk memberikan info terkait donasi yang sesungguhnya. Tapi atas hari ini klarifikasi dari keluarga, tapi harus digarisbesari, saya bikin berita bukan hoax, tapi benar kan adanya pengeluaran mutasi tersebut, adanya pembayaran untuk biaya rumah dan lain-lain. Saya nggak bikin berita bohong. Tapi yang 100 juta saya yang ini enggak. Iya, tahan. Iya. Wawa aja letus aja dari tadi ini. Kayaknya inti permasalahannya di deh, bukan Wawa ya. Yang saya salahkan Wawa kok. Intinya clear poinnya Mbak Novi. Jadi kita tutup di sini. Podcast ini akan memberikan informasi sampai di luar sana. Novi juga udah stop juga. Mereka juga jalan masing-masing. Kalau ada perkara tambahan, bicara sama saya aja. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng ya. Siap. Jangan sampai podcast begini ya. Akhirnya banyak gini loh. Kita nih kayak saya di media, Mbak Novi juga media. Kita ini mau kasih wadah buat bantu orang. Dan banyak orang yang masih perlu dibantu. Saya nggak mau nanti orang-orang di luar sana yang ingin membantu. Nggak percaya. Akhirnya nggak percaya lagi. Ya. Oke. Salaman-salaman kali ya, biar enak. Ini yang lebih menarik ya. Coba wartawan wawancara si Wawa, kayaknya ini ada sesuatu hal nih kalau si Wawa. Feeling saya ya si Wawa deh. Kalau misalnya dia kalau ngomong cerita-cerita seru deh kalau Wawa diwawancara ya. Kayaknya ada deh video, nanti kita coba deh. Kalau menarik kita reaction ya. Menarik loh. Kayaknya Wawa nih yang manas-manasin nih. Bukan Wawa, maksudnya Wawa gitu ya. Wawa yang manas. Woi. Jadi intinya 98 juta itu Agus yang TF ke Wawa. Tapi Wawa nggak tahu apa gimana. Oke, ya gue juga bingung. Gimana caranya Agus mentransfer si Wawa dan Wawa nggak tahu duitnya masuk ke situ. Wah hebat ya Agus.
pura-pura nggak tahu nih. Anaknya aja jelas tahu ya. Lanjut. Setelah aku tengok video podcast Teh Novi, bukan makin clear, aku makin pala. Selalu kali aku tengok Teh Novi di situ dia masih bisa sabar. Kalau aku di situ mereka udah kumaki. Jangan kan ajak ngomong, lihat mereka aja aku udah malas. Ngomong satu kalimat nangis. Orang belum siap ngomong kau potong, bukan kau aja yang mau didengar. Untung si donasi itu dipegang lagi sama yayasan. Terus ada info 98 juta itu bukan cuma untuk bayar rumah aja. Tolong klarifikasinya, Wak. Ini kasusnya udah sampai kayak gini, RSCM nggak mau buka suara juga. Lama baik loh taruhannya. Sekarang dia video call sama pengacara, bilang uangnya itu untuk Teh Novi aja karena yang sakit itu Teh Novi. Aduh mulutmu. Kayaknya memang kayak gitu ya watak aslimu. Muncung kau itu gatal kali. Kau dibantu loh, nggak bersyukur kau. Ya di sini kan intinya netizen kayak banyak bertanya sih. Saya mengutip kalimat dia karena dia juga mempertanyakan ini kok nggak ada klarifikasi. Akhirnya ada nih sosok dokter nih, menarik nih. Ini ada sosok dokter yang diwawancara dari pihak RSCM gitu ya. Kok kenapa sih nggak ada maksudnya BPJS tidak mau mengubah dari BPJS biasa ke BPJS yang umum atau yang dikenal dengan eksekutif lah atau VIP segala macam dengan biaya pribadi maksudnya ya. Dokter ini marah sama Agus alasan tetap pakai BPJS. Makin seru nih. Oke. Marahin dok, marahin biar dia sadar. Lanjut. Ini saya cuma menjelaskan tentang bagaimana proses dari BPJS ke eksekutif ya. Saya nggak ngomongin masalah donasi ya. Jadi sebenarnya sangat disayangkan kalau di situ ada pernyataan RSCM malah nggak bisa, tidak membolehkan beliau atau Agus itu mengubah dari BPJS ke eksekutif. Sedangkan yang saya tahu dimanapun rumah sakit, karena saya di bagian medis ya, dari saya di Aceh, di Kalimantan, sampai saya pun sekarang di Medan, itu nggak ada yang namanya rumah sakit menolak pasien umum atau menolak pasien eksekutif. Denger gak Gus ya? Dokter aja sampai terheran-heran kok ada gitu rumah sakit yang menolak gitu ya. Dibayarnya eksekutif, bayar sendiri bro ya, bukan pakai BPJS lagi, bayar sendiri. Tentu saja harganya mahal ya, masa dilarang ya, siapa gitu ya. Agus, Agus, saya sampai pusing nih buat kamu ya. Ini dokter aja pusing gitu, kok ada gitu ya. Sangat bisa. Jadi sebenarnya di sini juga kalau setahu saya di RSCM sendiri itu kalau seandainya kita mau mengubah dari BPJS ke eksekutif atau pasien umum, jadinya kita kan bayar sendiri tuh ya Mas ya. Jadi kita bisa sebenarnya pengurusannya itu. Tapi kalau kita misalnya udah duluan pakai BPJS nih misalnya, nah kita bisa membayar BPJS itu, kita stop dulu. Setelah itu kita masuk lagi ke jalur umum atau eksekutif. Itu adanya di lantai 2 kalau saya nggak salah. Yang saya cari tahu sih gitu. Jadi bukannya mereka menolak dari BPJS ke eksekutif atau mereka disarankan untuk memakai BPJS aja gitu. Karena rumah sakit mana sih yang menolak pasien umum? Ya kan, malah lebih gampang kayaknya. Apa aja nggak perlu ambil rujukan dulu atau nggak perlu, nah ya langsung aja ke poli eksekutif atau di IGD. Kalau misalnya pasiennya memang emergensi, langsung datang aja ke IGD, pasien langsung ditanya mau BPJS atau ada BPJS atau pasien tidak memiliki asuransi apa-apa, bisa ke umum langsung. Itu langsung ini kok ditindaklanjuti, nggak dipersulit. Dengar tuh, dokter aja sampai terheran-heran. Ada ya rumah sakit sekelas RSCM nolak gitu bayar pribadi. Terus kata Wawa, dia ketemu sama kepala rumah sakitnya dok, tapi nggak tahu tuh RS mana yang kurang mudeng. Emang semudah itu ya ketemu kepala RS-nya? Iya juga ya. Jangan-jangan yang ditemukan bukan kepala, malah pasien yang dia tanya. Ya kagak bisa kalau pasien yang ditanya. Ini saya ya Mas Bagas ya. Karena saya juga di sini cuma menerangkan sangat sayang ada statement begitu dari keluarga Agus untuk RSCM, setingkat RSCM aja yang rumah sakit nomor 1 ya, yang baik, rumah sakit negeri ya, yang bagus di Indonesia, kok bisa keluar statement begitu. Itu yang saya sangat sayangkan sebenarnya, bukan masalah uang donasinya.
Kalau uang donasi, kalau misalnya mereka mau dibawa kemana atau mau dipergunakan untuk apa gitu kan, kayaknya bukan kapasitas saya untuk menjawab itu, Mas. Apa bener si Wawa mohon-mohon sambil nangis di RSCM? Ini harus dipertanyakan si Wawa ini kan. Agus juga kagak ngelihat ya. Agus kan kagak tahu. Agus tuh hanya mendengar gitu ya, hanya mendengar-dengar. Ya entah dengar dari omongannya siapa sehingga bisa masuk laporannya ke Teknovi. Udah baik banget. Lanjut deh. Saya pasien RSCM. Gak mudah loh pengguna BPJS dirujuk ke RSCM. Saat ini pelayanannya sudah serba online melalui aplikasi khusus RSCM. Lebih mudah dan cepat karena di dalam aplikasi tersebut ada jadwal jam pemeriksaan dan keputusan dokter untuk suatu tindakan cepat. Sat-set banget. Dan satu lagi, mulai dari pendaftaran, suster sampai dokternya ramah banget. Ya nggak tahu lah kenapa mereka menyalahkan RSCM. Rumah sakit pemerintahan mana yang menolak pasien BPJS pengen ganti ke pasien biasa atau eksekutif terus ditolak? Itu statement terkocak sih yang aku dengar dari podcastnya si Densu sama siapa tuh, sama Agus ya, yang korban penyiraman air keras sama bawahannya. Di mana-mana biasanya mah rumah sakit pemerintahan kalau ada pasiennya dari BPJS pengen rubah ke bayar mandiri tuh, wah happy banget gak sih? Jangankan yang pengen pindah dari BPJS ke mandiri ya, aku aja dulu pas lahiran dari BPJS, kan aku BPJS kelas 1, pengen pindah naik nih ke VIP. Wah, itu dilayaninnya berasa pasien ratu. Kecuali misal kasusnya nih dari pasien umum dari rumah sakit swasta pengen pindah ke BPJS, itu ada kasus-kasus yang nggak bisa, misalnya karena dia pengennya udah sama dokter A. Nah dokter A-nya itu ternyata prakteknya hanya di rumah sakit swasta, nggak ada di rumah sakit pemerintah, paling ganti dokter. Nah itu baru ada. Tapi kalau dari pasien BPJS pengen ke umum, itu mah pasti bisa banget menurut aku ya. Coba deh kalian yang bekerja di bidang kesehatan gimana, bisa atau enggak sih pasien BPJS pengen ke umum terus ditolak? Belah mananya gitu maksudnya teh, yang ditolaknya tuh belah mananya. Saya nakes kak di RS pemerintahan. Terkadang emang kita begitu kak. Kalau ada pasien yang kita udah tahu dari dokter awal BPJS lalu mau ke umum, pasti kita bilang pakai BPJS aja, nggak apa-apa, sama kok. Oh kayak gitu ceritanya. Coba lihat. Iya memang pasti rumah sakit nyaranin gitu. Tapi kalau kita kekeh pengen pakai umum dan bilang ada dananya, pasti juga dibolehin kan kak. Oh gini, saya baru tahu guys, saya baru tahu. Coba guys konfirmasi ya. Dan sekarang pesan dari Farhat Abbas. Dengerin ya. Farhat Abbas titip pesan ke pihak RSCM. Agus ini uangnya banyak, jadi tolong dilayani dengan baik. Jangan diadu domba. Dia punya hak untuk pakai BPJS dengan layanan baik. Katanya uangnya ngapain pakai BPJS? Kalau pakai BPJS ngapain minta donasi? Bener sih, ngapain minta donasi kalau bisa pakai BPJS ya? Pihak rumah sakit ini orang uangnya banyak. Banyak. Dibantu oleh orang se-Indonesia. Indonesia. Nah, kemudian dia punya hak kewarganegaraan bahwa dia ini adalah mendapatkan pelayanan kan, membayar BPJS. Tolong dibantu. Jangan lagi berpolemik bahwa nggak benar, kita merasa tersinggung. Jangan. Namanya rumah sakit pelayanan harus bisa menyampaikan komunikasi yang tidak mengadu domba, komunikasi yang dingin, yang tidak mengganggu kesehatan, dampak psikis dan kenyamanan daripada pasien. Ya, inilah pesannya ya. Anda paham? Saya juga tidak paham. Intinya dia ngasih, intinya sih kayak ngasih peringatan lah ya. Mau dia bayar eksekutif atau BPJS, tetap dikasih yang terbaik harusnya ya. Oke. Agus, lu sih Agus ya. Lu ngelaporin Teknovi ya Agus. Teknovi tuh orang paling baik sama lu. Harusnya Agus ya dengerin gua. Karena kalau gue suruh ngeliat gua lu nggak bisa maaf. Kalau lu bentar, ini lucu banget sih, ini lucu banget. Lalu harusnya Agus ya dengerin gua, karena kalau gue suruh ngeliat gua lu nggak bisa maaf. Setelah emak lo, bapak lo, harusnya orang ketiga yang paling lo hargain Teknovi, karena Teknovi membantu lo tanpa pamrih. Teknovi nggak pandang bulu, dia berjuang ngenalin lo ke Denny Sumargo biar lo dapet sumbangan. Terus kemarin lo bilang Teknovi orang jahat, Denny Sumargo orang baik. Hey, kalau tanpa Teknovi, Denny Sumargo nggak akan kenal lo, bahkan nggak bakal nyampe lo bilang orang baik, kenal aja enggak. Itu semua berkat Teknovi. Gus, gue pikir lo orang baik, gue udah sempet kasih nama lo, balikin 200.000 gue donasi. Itu inti dari video ini, balikin 200.000 gue. Lumayan kuota buat nonton live-nya Rasman. Lucu
banget anjir. Yang terakhir anjir. Udah yang pertama lucu, yang terakhir lucu. Buat beli kota nonton live ya Rasman. Gue kangen deh sama Bang Rasman kita ya. Aduh kayaknya besok kita bahas Rasman nih. Gue udah kangen banget gak sih? Apa bahas apa guys? Komen ya. Jadi guys mungkin abangnya lucu banget. Oke guys ya, kita coba bacain komentar. Kita dapat komentar lagi dari Sherly Lin 5589. Thanks. Sherly, kamu kagak mau ngasih komentar ke teman-teman kita nih, ke penonton apapun nggak apa-apa, nanti kita sampein gitu ya. Kalau kamu tulis thanks, saya cuma bisa jawab terima kasih banyak untuk Sherly ya. Teman-teman bisa langsung aja berkomentar dengan super thanks ya. Nanti komentarnya bakal kita bacain karena kan komentar dengan super thanks itu terbaca paling atas guys. Sekali lagi kalau ada salah kata ataupun ada yang menyinggung teman-teman semua, saya mohon maaf banget atas ekspresi saya. Sekali lagi ingat video ini tidak dibuat dengan menggunakan skrip, jadi bener-bener reaction ya. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.